Lho tuh kowe kan bapak lungane mau ngendi? Ya lunga waktu itu kan bapak ya ada sedikit perkara sim bapak dikejar-kejar Lah, wong. itu kan bapak ora kali-kali ya maaf. Iya. Ini kan ya mari ngendi bapak. Ayo kowe ya. Dicari nggak ketemu. Ayah, di mana engkau berada? Di sini aku merindukanmu, menginginkan untuk bertemu, merindukan akan belayanmu. Kasih sayangmu selalu kurindukan, engkau selalu hadir dalam mimpiku. Mimpi yang begitu nyata bagiku, menginginkan engkau untuk kembali. Aku selalu mengharapkan engkau hadir menemani aku setiap hari, menemani masa pertumbuhanku. Aku tumbuh menjadi besar tanpa engkau di sisiku, tanpa engkau menemani hari-hariku. Ayah, sayangi aku. Pagi-pagi saya ditelepon sama Pak Sundang, maksudnya dia itu kedatangan tamu spesial ya dari Sang Buah Hati, anak-anak Pak Sundang. Saya langsung semangat ya, bangun tidur dengar itu, oke, matiin handphone, oke saya berangkat ke sana Pak ya, meskipun cuma cuci muka doang, dan ya udah kita berangkat sampai sana. Jadi gini, Pak Sundang udah 2 hari tidur di makam karena ada tamu ya, tamu yang dari jauh pokoknya pengen berziarah ke sana, jadi Pak Sundang dampingin. Selain itu juga kemarin hari Jumat Kliwon itu Pak Sundang sibuk ya karena ada sebagian makam yang belum terselesaikan, jadi Pak Sundang itu di sana dulu sementara. Nah jadi gitu teman-teman ya, Pak Sundang itu libur karena maksudnya libur dari jualan cilok atau somai kuah gitu, itu dia ada tamu gitu teman-teman ya. Pokoknya selengkapnya kalian bisa tonton ya. Inilah mungkin sebuah pencapaian daripada video-video yang sering saya share tentang mengenai Pak Sundang. Sekarang alhamdulillah anak Pak Sundang sudah mau istilahnya mengakui bapaknya. Yuk, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, dan saya itu sebenarnya buru-buru banget karena dikabarin bahwasanya anak Bapak Sundang itu sedang berkunjung ke sini. Ya, kebetulan jadi Pak Sundang itu di sini ada tamu dari luar kota ya, ingin berziarah ke makam sesepuh sini. Jadi Pak Sundang ada di sini, dan pas kebetulan ini hari Minggu ini teman-teman, anak Pak Sundang ada di sini katanya lagi bareng Pak Sundang. Makanya saya buru-buru nih dari rumah ke sini karena pengen lihat bener gak sih ada anak Pak Sundang di sini gitu. Kalau emang bener nanti kita coba tanya-tanya sama anaknya Pak Sundang, dan langsung aja yuk kita ke sana yuk. Nah teman-teman, jadi kayaknya sih bener rame nih. Nah sini nih. Assalamualaikum Pak Sundang. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh sehat ya. Ini anaknya Pak Sundang ya? Iya. Nalin, Deni. Itu satunya siapa? Oh mau, nggak apa-apa. Sini. Pak Sundang di sini lagi ada tamu ya? Iya, tamu Oh. dari Moke. Oh tamu. Dari kemarin udah berapa hari, 4 hari ya. Oh iya, pantesan Pak Sundang di sini teman-teman. Jadi gini Pak, maksudnya saya buru-buru ya ke sini karena emang tadi dapat kabar kalau ada anak Pak Sundang yang lagi berkunjung ke sini main ya. Iya. Nah oke teman-teman, jadi saya lagi bareng sama anak Pak Sundang, Bapak Sundang, dan cuma yang satunya nggak datang Pak ya, si adik-adiknya ya. Mbak Laras pengen tanya-tanya sedikit boleh? Boleh? Iya, jadi gini Mbak Laras, yang maksudnya selama ini saya kan datang ke Bapak ke sini, maksudnya silaturahmi ke sini kan istilahnya cuma dengar cerita-cerita doang ya, nggak lihat. Kalau untuk sekarang baru lihat nih anak Bapak sekarang ternyata udah gede-gede ya Pak ya. Yang diceritakan Bapak kan selama itu
Pak Sundang pernah mengajak anaknya, istrinya dan yang masih di calon maksudnya kandungan itu dibawa ke sini Pak ya? Iya, 8 bulan. 8 bulan waktu itu ya? Iya. Heeh. Nah, berarti pada saat itu Mbak Lara sama siapa? Viro. Mbak Viro itu gimana? Maksudnya pernah di sini tuh umur berapa, masih inget nggak? Nggak ingat umur berapa, tapi aku ingatnya masih kecil gitu. Masih kecil. Umur berapa? 5. Aku masih ingat. Masih kecil ya? Iya, Masih kecil ya? Aku sama Mafir masih kecil. Oh, sama Masuk TK. TK ya? Umur-umur 5 tahun gitu paling Pak ya? Iya. Tapi untuk sekarang udah lulus SMA ya? Iya teman-teman, jadi ini Mbak Laras ini anak Bapak Sundang yang selama ini cuma ada di cerita-cerita itu doang. Dan maksudnya kemarin itu kan Bapak pernah bilang bahwa apa ya istilahnya, Bapak datang ke Dek Laras, tapi waktu itu Dek Laras agak kayak gitu, mungkin ada Itu sedang duduk-duduk ngobrol sama Oh iya, aku lagi ngobrol. Budi. ngobrol. sama budenya sama padinya. Heeh, Ketika waktu itu saya dikabari, aku kan ke situ. iya, Gilirannya ke situ, biar bagaimanapun dia juga anak aku. iya Maksudnya benar, saya ingin pegang tangannya gitu. iya. Tapi dianya itu langsung refleks gitu. Hmm. Akhirnya aku kan perasaan, nah udah saya pergi aja. Barangkali nanti nambah-nambah gimana itu. Saya pergi ke sini. Barangkali itu salah paham atau Iya, ya segala sesuatunya pada waktu itu memang pribadi saya itu salah paham. iya, Ya yang namanya manusia itu punya kemarahan. iya benar-benar. Iya. Cuma pada akhirnya berjalannya dengan waktu kita ini kan saling menyadari, Iya, saling menyadari. Ya, barangkali selama ini bertahun-tahun aku nggak ketemu sama anaknya. Ketika ketemu baru sekarang, pada akhirnya dia ngelak itu. Cuman nggak tahu itu di hati anak-anak saya itu nggak tahu. Apakah ya itu terjadi salah pahaman atau gimana, aku nggak tahu. Intinya Iya. aku menerima aja, biar bagaimana anak tetap anak. Iya Biar benar-benar. lama itu nggak ketemu, saya tetap mengakui ini sebagai anak-anak. Oke. Oke, jadi pada saat itu saya juga dengar cerita dari, saya cari maksudnya informasi mengenai kebenaran itu ke Bapak, maksudnya yang orang-orang yang deket gitu ya, itu katanya cuma kesalahpahaman gitu, emang bener ya? Dan sorry, jadi Mbak Laras ini apa ya, kesini kan baru pertama kali ini ya? 2 kali. 2 kali Pak? Udah 2 kali. 2 kali. Oh 2 kali ya. Jadi pada intinya Mbak Laras sayang ya sama Bapak ya? Kalau itu sama si Ade. Sayang gitu ya. Dan gini sih sebenarnya, meskipun maksudnya emang ya kadang-kadang itu kita sebagai apa ya, anak dari siapapun itu, ketika kita di posisi Mbak Laras atau siapa gitu ya, kita jauh dari orang tua bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ketika baru melihat atau ketemu mungkin ada sedikit canggung gitu ya, agak terasa asing. asing gitu ya mungkin. Ada kagetnya juga sih. Kenapa Mbak? Waktu itu kaget. Oh waktu itu kaget. Iya, papa saya kesini terus kan apa ya, udah bertahun-tahun dari kecil nggak pernah ketemu, jadinya aku nih gimana, akhirnya datang gitu. Oh bener-bener, jadi waktu itu kayak gimana, nggak tahu bahwa ini Bapak gitu ya, jadi kaget gitu ya, Bapak datang pegang tangan terus emang kaget, nggak tahu, udah lama nggak pernah lihat dari kecil ya, dari TK pada saat itu Pak ya, sampai sekarang gitu ya. Ya pantas lah kalau misalnya karena lama nggak ketemu jadi kaget gitu. Oh jadi kayak gitu teman-teman ya, yang maksudnya selama ini Bapak Sundang ceritakan bahwa anak Bapak Sundang tidak mengakui itu masalahnya. Misalnya kalau aku kan sekarang di kota kan pasti pernah tanya ya,
orang tuamu mana kayak gitu. Mm-mm. Kalau ibu kerja di Malaysia, terus bapak kamu ada, bapak saya di Bangka kayak gitu. Oh berarti ibu di Malaysia sering kontekan? Sering tiap ya? hari. Oh tiap hari benar-benar. Berarti terakhir pulang kapan ibu? Terakhir pulang berarti Udah lama? waktu aku masih kecil kelas 2 SD. Waktu Itu- masih kecil? Iya, itu terakhir aku pulang itu. Terus Hmm. berangkat lagi sampai sekarang belum pernah pulang. Hmm. Tapi alhamdulillah kalau kontek-kontekan tiap hari video call. Oh iya. Chat. Iya. Oh ya syukurlah. Oh berarti gitu. Jadi ibu kerja di Malaysia pas siapa? Laras kelas 2 SD pernah pulang Mm-mm. dan pada saat itu berangkat lagi sampai sekarang belum pulang gitu ya? Iya. Oh gitu. Tapi gini sih Pak, maksudnya saya sih nggak pengen terlalu gini ya, kepo lah istilahnya masalah. Iya masalah keluarga Bapak. Cuma kan saya juga kan pada saat itu pertama kesini Bapak bercerita kayak gitu kan saya spontan kaget dong, maksudnya kok ada kayak gini sih gitu. Apalagi Bapak kan tidurnya di makam di sini sendirian sebatang kara kan gitu ya. Jadi untuk cerita-cerita yang begituan teman-teman, maksudnya saya gimana ya, suka lah, maksudnya suka dalam arti ini tuh unik gitu, jarang orang tahu. Kita berbagi cerita mungkin ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil, atau mungkin di luar sana teman-teman juga punya cerita serupa atau gimana gitu ya. Dan gini sih Pak, maksudnya saya juga pengen tahu mengenai waktu ini ya, kita mengulang lagi Pak cerita dulu waktu Delaras adek ini itu berarti udah masih kecil-kecil kelas maksudnya 5 tahunan gitu ya. Intinya belum masuk TK lah gitu. Oh jadi pada saat itu kesini bener tempatnya di sini. Karena ada ya perkara sedikit, pada akhirnya istri saya itu dalam keadaan ngandung 8 bulan, barangkali nanti ada apa-apa, ya udah saya punyanya kuburan saya taruh di sini. Iya. Begitu juga ini masih kecil-kecil. Iya. Dan Dek Laras masih ingat Dek di sini? Masih. Tapi takut gitu enggak? Kalau waktu itu masih takut toh. Oh masih takut. Waktu pertama masih takut gitu ya? Terus 2 hari 3 hari lama-lamanya biasa gitu. Oh. Jadi udah lama banget. Sekarang umur Dek Laras berapa? Udah 19. Udah 19. Dan ini adik-adiknya atau kakaknya? Ini kakak. Oh ini kakaknya, ini adiknya. Oh Kakaknya tuh iya pantesan bingung gitu. Oh iya. Berarti masih ingat gitu ya waktu dulu di sini main-main mungkin ya, di sini lari-larian gitu. Bakar singkong di sini. Iya. Kelihatannya Wah seru banget ya. posisinya makin hari itu semakin biasa gitu. Iya Nggak semakin ada rasa biasa. takut. Mm-mm. Ya intinya biasa lah kayak hidup di lingkungan. Iya. Cuman pada akhirnya pada waktu itu yang nggak peduli kan, yang peduli itu kan tetangga. Aku sampai menangis kan. Gimana juga ya, saya punya saudara satu. Iya. Keadaan posisi saya gini, nggak ada infonya sama sekali, nggak merasa ibadah gimana. Pada akhirnya memang ini waktu itu kemauan saya sendiri. Cuman pada waktu itu istri saya itu kan nggak bisa ngomong. Iya. Saya tahu sih untuk sementara. Berapa hari kemudian dia pulang ke Tegal ke orang tuanya. Pada akhirnya dia kesini lagi, saya bikin gubuk-gubukan. Pada waktu itu dia diajak teman ke Malaysia sampai sekarang. Terus ketika itu pada dia detik-detik mau pulang, saya pergi bocah tak tinggal. Karena waktu itu ya aku ada masalah sedikit, ini anak-anak saya tinggal berapa bulan, kemudian istri saya pulang dari Malaysia. Nah itu permasalahannya itu Mas. Pada akhirnya dia pindah dari sini, aku nggak tahu. Oh iya, waktu kan kayak dari pindah mani Tegal loh Mas. Nah waktu gue
kan bapak lungane mari ngendi? Ya lunga waktu itu kan bapak ya ada sedikit perkara sing bapak untuk dikejar-kejar Lah. wong. Itu kan bapak ora kali-kali ya maaf. Iya. Banyak keter ya mari ngendi bapak. Ayo kowe ya. Dicari nggak ketemu. Ya tinggal pergi. Kesalahan saya itu enggak saya titipkan sama padenya. Oh iya. Tinggal begitu aja. Di sini. Di sana. Oh di sana. Iya oke. Oh. Kesalahan saya di situ. Aku merasa salah itu waktu itu. Saya tinggal berapa bulan kemudian posisi saya itu dalam keadaan gimana lah ya. Pada akhirnya saya pulang ke sini, ini udah nggak ada semua. Di bawah sana. Udah ke Tegal sampai Itu kan sekarang. saya masih kecil. Terus apa ya rencananya mama mau itu dititipin ke itu Bulike yang di Tegal. Yang di Tegal. Dan sampai sekarang di sana. Sampai sekarang Iya, bisa. tapi sekarang aku udah sendiri, udah mandiri. Oh udah mandiri. Dia punya ngekos sendiri lah. ya. Ngontrak gitu. Oh. Dia ngontrak Iya. di sini. Di mana? Sana di Tegal. Oh di Di Tegal Tegal tapi masih. ya. Masih di Tegal Oh. tapi posisinya enggak satu rumah sama buliknya, ini ngekos sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti adik ini masih sekolah, siapa namanya? Viro. Mafia. Mafiro, dia Mafiro masih sekolah sama kakak udah kerja ya? Masih sekolah. Masih sekolah. Oh masih. Ya udahlah. Oh jadi kayak gitu ya. Dan Dek Laras gimana ya sebagai kakak nih ya? Sebenarnya gimana sih, ada nggak unek-unek yang pengen diomongin sama bapak gitu? Aslinya banyak sih. Banyak. Ngomong aja. Kan apa ya? Aku kan pertama tinggal di sama Bulike. Terus habis itu pindah lagi tinggal sama Pati, sama Bude. Terus habis itu sama Bulike lagi, tapi beda, bukan Bulike sendiri. Terus akhirnya milih ngontrak sendiri. Oh gitu. Jadi pada saat itu Delaras juga bingung gitu ya, maksudnya pindah-pindah gitu. Soalnya semua sama aja. Semua sama aja. Itulah. Oh gitu ya. Jadi Delaras sekarang sudah, maksudnya sekarang ke bapak mungkin pernah ada salah atau apa gitu, ke maksudnya kan sebagai saya sendiri gitu ya, ketika gimana masih usia segitu kan mungkin lebih banyak apa ya, berpikiran kalau mementingkan ego gitu ya, egois gitu, kayak bapak ibu gitu kan, salah sedikit juga kitanya marah gitu. Meskipun gimana ya, sebenarnya itu kita itu tidak boleh membenci, apalagi sedikit istilahnya sedikit kita kayak punya rasa di hati gitu, saya marah sama orang tua gitu, itu nggak boleh Kak. Maksudnya itu bakal ada nantinya, percaya nggak percaya ya, karma yang akan mendatang itu lebih bahaya gitu. Jadi gini, saya sih bukan menggurui di sini Kak ya. Saya sendiri nggak berani gitu, maksudnya sama orang tua. Sekarang gini aja. Gini gimana Pak? Merasa bersyukur bisa Iya. ketemu sama anak-anakku. Iya. Jangan sampai ada kejadian kesalahpahaman yang sudah-sudah. Iya Saya pun benar. merasa seperti bapak itu bersalah ya. Bersalah dalam arti selama ini nggak peduli sama sekali ya. Saya merasa bersalah. Iya. Aku mengakui sama anak-anak. Iya. Jadi intinya itu nggak ada rasa tanggung jawab. Cuman bagaimana itu ada aku ini seorang bapak itu gimana rasa tanggung jawab. Aku merasa bersalah. Iya. Gitu aja. Jadi semoga dengan pertemuan kali ini Sekarang, saya sama anak-anak itu iya. akan merubah jalan pikiran saya kayak gitu. Amin ya Allah. Semoga ini jalan Allah ya untuk anak-anak bapak jadi deket lagi sama bapak gitu ya. Jadi bapak mau ada yang diomongin sama anak-anak bapak, minta maaf Ya, atau apa segala gitu? sesuatunya saya sebagai seorang papa Iya.
punya rasa tanggung jawab Mm-mm. yang selama ini nggak peduli itu atas kesalahannya dan kehilangannya. Iya. Saya mohon maaf sama anak-anak aku. Mm. Semoga di kemudian hari dengan pertemuan ini akan Iya. merubah jalan pikiran saya gitu aja. Amin ya Allah. Iya. Semoga aja ya, Dek. Saya pun menerima dia sebagai anak-anak aku, begitu Hmm. juga sebaliknya. Bagaimana rasanya seorang bapak itu melihat anak-anaknya sudah besar, gimana lah rasanya? Iya. Nggak tahu kecilnya, tahu-tahu udah besar. Aku merasa bersalah gitu. Mm-mm. Biar bagaimana itu saya ulang ketemuan kali ini sama anak-anak aku akan bisa merubah jalan pikiran Amin ya Allah. untuk kedepannya gitu. Iya, iya. Itu apa pesan saya. Mm-mm. Iya, jadi buat Delara semoga ini pertemuan kali ini ya ada hikmahnya ya Pak ya. Iya. Dan ya mungkin ada omongan dari siapapun ya bisa diterima, tapi jangan 100% percaya gitu ya. Karena Bapak juga di sini ya gimana ya, namanya orang tua senang melihat anak-anaknya yang udah besar dan merasa bersalah untuk mengakui dirinya sendiri itu emang susah loh. Maksudnya kita mengaku diri kita itu salah, manusia itu paling susah untuk mengaku begitu ya, tapi Bapak tidak malu, bahkan tidak segan-segan di depan anak-anaknya gitu. Memang itu Iya. selama ini ingin aku curahkan di depan anak-anak. Ya. Gitu. Oh iya. Ya jadi mohon dimaafkan Bapak ya, Mbak Laras ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa ya insya Allah lah ya, maksudnya silaturahmi tetap dijaga layaknya anak sama bapak gitu kan. Nantinya Dek Laras juga kan kalau menikah butuh bapak gitu. Butuh wali Bagaimana gitu. juga saya seorang wali gitu. Iya bener. Aku kemarin aja tuh pakai. Oh bisa kayak gitu. Oh hanya introspeksi diri loh. Iya iya. Ini semua atas kesalahan aku sendiri. Hmm. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa. Aku sadar Iya. atas kesalahan aku sendiri. Selama ini aku nggak merasa tanggung jawab saya bahwa saya ini punya anak. Gitu. Introspeksi diri saya. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya mau menyalahkan anak aku nggak mungkin, karena ini dari kecil sampai besar saya nggak tahu. Iya. Pasti saya merasa bersalah. Itu pesan saya. Iya. Pada intinya saling memaafkan, yang udah ya udah, dan nanti kedepannya semoga silaturahmi kita ini bisa, maksudnya ya pokoknya tetap dijaga gitu ya Mbak Laras ya. Bapak mungkin Delaras tadi ini maksudnya kesini dari jam berapa? Dari Sore. sore ya? Iya, sore. Oh, sore. Oh berarti kemarin? Iya, malam kemarin. malam minggu gitu ya? Sore malam minggu. Oh, oke. Oh, dan hari ini baru kesini, sempat ke Bapak kesini. Iya. Oh, iya. Oh jadi begitu ya. Jadi Mbak Lara sekarang ngontrak sendiri, mandiri gitu ya, nggak ngerepotin siapapun, pada intinya kayak gitu. Ya syukurlah. Ya mungkin kayak gitu aja teman-teman ya, maksudnya untuk video kali ini kita ya mungkin berkat video yang kita share gitu ya, berkat teman-teman juga semua, kita jadi gimana ya, bisa istilahnya mempersatukan mereka lagi. Jadi berita-berita yang mungkin kemarin-kemarin yang udah pernah kita share itu bisa dibilang kesalahpahaman gitu. Dan sekalian di sini kita klarifikasi antara anak Bapak Sundang dan Pak Sundang itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita maksudnya bertemu gitu ya, untuk titik terangnya sebagaimana kita manusia itu harus saling memaafkan untuk ke siapapun juga gitu ya. Ya mungkin ada gimana ya, ada pelajaran atau sedikit untuk kita ambil gitu ya, hikmah daripada video-video ini untuk di luaran sana. Maksudnya anak-anak yang mungkin kalian masih apa ya, merasa dendam kepada orang tua atau siapapun, itu jangan pernah ada deh, karena mungkin apa ya, saling memaafkan itu lebih indah gitu. Oke.
Nah, jadi gitu aja Bapak ya dan Mbak Laras. Kalian saya belum lihat, coba maksudnya cium tangan Bapak, mungkin nggak apa-apa. Biar teman-teman semua di rumah melihat kalian saling berjabat tangan, saling memaafkan, apa salahnya. Bisa peluk juga nggak apa-apa. Bapak sendiri gitu, jangan gitu ya. Ya udah, teman-teman mungkin kayak gitu aja Pak ya, Pak Sundang. Iya. Mungkin next kita bakal main-main lagi. Berhubung di sini Bapak Sundang itu lagi ada tamu dari luar lah ya. Dan Bapak Sundang masih ada tugas bersih-bersih itu di sana karena kemarin aja baru Jumat Kliwon gitu teman-teman. Jumat Kliwonnya sepi. Jangan sepi ya. Iya, aku nggak dapat apa. Oke, mungkin kayak gitu aja lah. Karena adik-adik ini mungkin liburan di sini ya. Mumpung liburan mungkin bisa. Ini ada sedikit rezeki dari Om buat adik satunya kesini nggak sih? Gitu ya. Ini ada sedikit rezeki lah buat kalian, diterima ya, buat beli jajan ya. Ya nggak apa-apa ya. Nih buat Pak Sundang nih, buat beli rokok Pak. Ayo ikut-ikutan. Nggak apa-apa. Ya mohon diterima ya buat beli jajan. Iya. Nah, gitu aja teman-teman. Saya akhiri, saya Dendeni, Bapak Sundang dan juga Kak siapa? Kalaras dan Mafiro. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.